Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhair Fatoni, NIM 200411100100178. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di modul 4 Kiwi dan DEC. Di sini saya sudah sampai implementasi. Implementasinya yaitu scheduling atau penjadwalan. Program scheduling atau penjadwalan ini konsep programnya yaitu ketika kita memasukkan sebuah list dari data-data dan list dari data tersebut memiliki dua isi. Ada list lagi, yaitu isinya yaitu yang pertama yaitu nama tugasnya atau nama aplikasinya, dan yang kedua yaitu waktu aplikasinya untuk dijalankan. Ini langsung saja saya contohkan. Masukkan jumlah tugas yang akan diproses. Di sini saya akan masukkan tugasnya, yaitu ada 3. Nama tugas ke 0 saya contohkan dengan A. Waktu prosesnya yaitu 5. Lanjut 8 C. Ini contohnya 2. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita masukkan list dari proses-proses yang akan dijalankan dan waktu-waktunya, nanti akan outputannya yaitu ada sebuah print-printan dari list hal-hal yang perlu dikerjakan. Ini tuh list dari semua yang di sini yang sudah saya inputkan terlebih dahulu. Ini tuh lalu ada iterasi ke-1, iterasi pertama yaitu yang A terlebih dahulu yang diproses. Proses A sedang diproses. Sisa waktu proses A sama dengan 2. Karena yang diproses ini 5 dan waktu yang saya tetapkan di sini adalah 3, maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi waktu proses yang tersisa di A ini tinggal 2 karena sudah diproses 3 yang untuk pertama kali. Kenapa kok yang diproses A terlebih dahulu? Karena dalam Kiwi kita menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Yang pertama kali masuk ini kan A pertama kali masuk ke dalam list, maka akan pertama kali juga yang keluar atau yang diproses. Seperti itu karena sistem dari Kiwi tersebut menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Lanjut, karena ini sudah diproses dan sekarang sisanya tinggal 2, maka yang A ini, dan karena ini juga kan tinggal 2, karena masih ada atau belum kosong, maka mengantri lagi untuk melakukan prosesnya nanti lagi. Karena waktu prosesnya itu sudah habis, maka ditaruh di belakang lagi, dan ini melanjutkan aplikasi atau program yang selanjutnya. Akan semua list di sini akan melakukan operasi tersebut sampai list dari semua program ini sudah habis. Sampai sini, sampai B2 ini habis. Maka data proses yang sisa adalah 0. Dari semua list di sini itu membutuhkan iterasi sampai iterasi ke-6 untuk menghabiskan semua atau menyelesaikan semua proses dari tugas-tugas yang telah saya inputkan. Lanjut untuk penjelasan codingannya. Pertama yaitu saya import modul dari Kiwi sebagai KS. Ini untuk inisialisasi fungsinya, yaitu saya menggunakan 2. Ini masukkan yaitu tugas, yang kedua yaitu waktu. Pertama yaitu saya membuat variabel to-do list. To-do list ini nanti akan saya buat untuk penampungan dari list-list yang harus dikerjakan. Ini saya menggunakan Kiwi
Nah, Quick Kiwi ini kan seperti yang di awal, yaitu untuk membuat tampungan atau list terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu saya eh, membaca semua tugas atau inputan tugas di sini. Nah, setelah saya baca semua, saya memasukkannya itu, saya memasukkan tugasnya itu ke dalam to-do list yang sudah saya buatkan ini di sini listnya. Nah, agar semua itu masuk ke dalam to-do list ini, maka saya menggunakan NQW dari modul eh, QS atau Kiwi tadi yang saya import. Nah, setelah itu saya print waktu proses CPU sama dengan %d. Nah, %d ini fungsinya untuk memanggil variabel waktu ini. Nah, variabel waktu ini saya wakilkan %d di sini. Nah, seperti itu. Ini juga %s saya wakil ini untuk mewakili to-do list, variabel to-do list. Nah, di sini saya menggunakan penomoran 1 untuk memberi ini penomoran ini di sini, iterasi ke penomoran. Lah, jadinya ini nanti baliknya atau kembalinya adalah menuliskan atau print dari penomoran yang ini. Nah, ini mengapa menggunakan while not ks.sempty, karena sebelum to-do list ini atau sebelum program yang ada di sini, yang ada di dalam to-do list ini, sebelum habis, maka ini akan proses semua di sini akan terus berlanjut. Karena konsep dari konsep program ini yaitu kita akan melakukan semua programnya sampai habis. Nah, makanya saya menggunakan while not ks.isEmpty, maka selama ini to-do listnya itu belum habis, maka akan lanjut masih akan melakukan terus-menerus perulangan ini. Nah, karena sudah melakukan perulangan ini, maka selanjutnya itu kita melakukan untuk memproses data-data yang ada, yaitu di sini pertama itu saya menginisialisasi variabel temp, yaitu isi dari variabel temp yaitu apa, dekiwi. Dekiwi ini fungsinya untuk mengeluarkan data dari to-do list. Nah, pertama itu kita harus mengeluarkan atau mengeluarkan list, salah satu list dari to-do list ini. Kenapa? Karena itu yang kita keluarkan ini akan kita proses terlebih dahulu. Nah, makanya kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita proses di sini menggunakan operasi pengurangan. Nah, nanti sampai akhirnya sampai habis, akan berulang sampai habis. Nah, kenapa kita menggunakan time index ke-1? Karena indeks ke-0 adalah isinya itu nama program, lalu indeks ke-1 itu isinya adalah waktu dari program tersebut. Nah, jika waktunya itu lebih besar daripada waktu yang kita tetapkan, maka waktu dari time ke-1 atau indeks ke-1 dari time ini kita kurangi dengan waktu. Nah, setelah kita kurangi, maka kita masukkan lagi to-do list time ini ke dalam to-do list lagi. Untuk nantinya kan belum habis. Nah, makanya kita masukkan lagi ke urutan paling belakang untuk nanti antri lagi untuk diproses kembali sampai habis. Lalu print ini proses %s. Lah, %s ini mewakili time 0. Lalu sisa waktu proses juga ini %s juga time 0. Lalu %s yang ini saya memanggil untuk time 1, yaitu waktu yang tersisa dari waktu proses %s ini atau time yang saya akses di sini. Seperti itu. Lalu data proses yang tersisa, ya ini data proses yang tersisa ini saya memanggil to-do list untuk print atau memberitahu apa saja to-do list atau program-program yang masih tersisa.
Nah, ini penomoran plus sama dengan 1. Ini saya gunakan untuk memberi penomoran yang ini dari ini. Nah, untuk memberi penomoran dari iterasi ke-1, iterasi kedua, dan iterasi seterusnya. Nah, di sini ini untuk inputannya. Untuk inputan saya kan tadi di sini kan masukkan jumlah tugasnya akan diproses 3. Lah, makanya 3. Nah, ini akan for i iteration ini akan melakukan sejumlah 3 kali untuk memberikan inputan untuk nantinya apa saja aplikasi yang akan kita proses dan waktunya berapa saja. Nah, seperti itu. Nah, ini for i iteration sejumlah tugas, ini jumlah tugasnya berapa. Lalu untuk app-nya input times integer input. Nah, app-nya ini saya gunakan untuk nama aplikasinya, lalu times ini adalah waktu dari aplikasi yang akan saya jalankan. Lah, tugas ini nanti isinya adalah inputan dari app dan inputan dari times. Lah, nanti tugas ini nanti akan distorkan lagi ke dalam penampungan tugas untuk nantinya dijadikan sebuah list. Dan isian list itu adalah list dari tugas-tugas yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu pemanggilan fungsinya agar fungsinya itu berjalan. Nah, seperti itu sih punya saya. Cukup sekian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menilai tugas modul 4 saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.